Tidak perlu sungkem ke ngerso dalem, tidak perlu sungkem ke siapa enggak. Sungkem ke saya. Tetep tak gajul ndasmu. Ngerti ra kowe? Aku ora wedi karo kowe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersman Arif dari Forum News Network. Hubungan antara Partai Solidaritas Indonesia yang kini dipimpin Kaisang Pangarep, putra bungsu dari Presiden Jokowi dengan warga Yogyakarta dipastikan akan semakin memburuk. Setelah kader seniornya Ade Armando membuat blunder, mengecam politik dinasti di Yogyakarta dengan cara meminta BEM untuk mengkritik politik dinasti Kesultanan Yogyakarta, sekarang giliran Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni yang membuat blunder baru. Raja Juli yang juga Wakil Menteri ATR, Kepala BPN ini mengklaim dia telah meminta maaf kepada Sri Sultan Hamengkubuwono X, namun ternyata kemudian Sultan Hamengkubuwono X ini membantah dan malah mengaku dia tidak tahu kalau Raja Juli adalah Sekretaris Jenderal PSI. Yang dia tahu dia bertemu dengan wamen ATR. Tambah hancur saja ini. Padahal sebelumnya Kaisang Pangarep itu sudah mengusir Ade Armando keluar dari PSI bila tidak taat undang-undang. Ade Armando juga sudah minta maaf secara terbuka dan diunggah di akun Twitternya. Namun Ade Armando menyatakan kalau itu dinilai belum cukup oleh Kaisang Pangarep dan DPP PSI, Ade menyatakan bersedia keluar dari PSI. Ini kalau sampai Ade keluar dari PSI ini merupakan ironi ya, karena bagaimanapun juga kan Ade ini dengan menjadi anggota PSI itu dia sudah harus mengkoreksi sikapnya terhadap Prabowo Subianto. Nah, jadi sekarang setelah dia bela-belain sampai dia kemudian sekarang mendukung Kaisang dan Prabowo Subianto, sekarang malah dia diminta untuk keluar dari PSI. Ade Armando mengaku terkejut dengan dampak dan reaksi dari warga Jogja atas ucapannya. Ade Armando juga menyayangkan rumah mertua Kaisang Pangarep di Sleman, Yogyakarta sampai digeruduk massa, dan massa itu kata Ade Armando dalam videonya itu melakukan vandalisme di sana. Pernyataan Ade Armando ini kemudian dibantah oleh warga sekitar rumah Kaisang. Mereka menyatakan tidak ada aksi massa, apalagi vandalisme. Suasananya sepanjang hari yang disebut terjadi unjuk rasa dan vandalisme di rumah dari mertua Kaisang itu sepi-sepi saja. Wah, ini jelas blunder baru lagi ya, yang pasti akan membuat warga Jogja merasa tambah kesal terhadap Ade Armando dan juga PSI. Sebelumnya, Raja Juli Antoni mengklaim dia telah berbicara dengan Ngarso Dalem. Ngarso Dalem ini maksudnya adalah Sri Sultan Hamengkubuwono dan menyampaikan permintaan maaf terkait pernyataan Ade Armando soal politik dinasti. Memang wamen ATR ini Raja Juli sempat bertemu dengan Sri Sultan dan dia menyatakan bahwa saya mulai pembicaraan dengan memohon maaf kepada beliau karena keriuhan beberapa hari ini atas sikap Ade Armando. Itu kata Raja Juli dalam keterangannya di Jakarta. Dia menyatakan Sultan itu mengikuti pemberitaan Ade Armando dan juga sudah tahu Ade Armando menyampaikan permintaan maaf. Ngarso Dalem mengikuti pemberitaan Ade Armando yang sudah minta maaf dan sikap Ketum PSI yang tegas mendukung keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta, kata dia. Raja Juli juga menambahkan bahwa Sultan disebutnya itu sudah menganggap kasus Ade Armando ini selesai. Jangan diperbesar, biarkan saja berlalu mengikuti waktu tanpa perlu ada pernyataan dan aksi baru yang justru akan memicu kericuan baru di tengah masyarakat. Itu kata Raja Juli. Saya sangat menghargai keluasan hati dan kebijaksanaan Ngarso Dalem. Pertemuan singkat tapi sangat bermakna sebagai pelajaran bagi saya sebagai junior jauh beliau, kata dia. Ini memang Raja Juli ini jauh sekali ya kalau dibandingkan dari sisi usianya maupun pengalamannya dibandingkan dengan Sri Sultan Hamengkubuwono itu. Jadi kendati dia pejabat publik pada waktu kemarin itu dia bertemu dengan Sultan, dia sebagai Wakil Menteri ATR dan Sultan sebagai Gubernur di Jakarta, dia ketika berpamitan juga sempat menundukkan diri dan mencium tangan Sri Sultan. Nah, ini sebenarnya harusnya
apa ya, case close ya. Tapi ternyata tidak. Kepada wartawan di Komplek Kepatihan Jumat kemarin ya, Sultan menekankan bahwa dia tidak mengetahui jika Raja Juli itu merupakan sekretaris jenderal PSI. Selain itu dia menyatakan juga tidak ada pembicaraan mengenai permintaan maaf ketika mereka bertemu. Ini menyampaikannya ini campur-campur nih ya dalam bahasa Jawa ini dan juga bahasa Indonesia nih. Mudah-mudahan Anda paham ya, tapi saya coba terjemahkan supaya tapi mudah-mudahan nggak salah juga. Aku pertemuan Ki karo itu maksudnya ini saya itu bertemu dengan wakil menteri. Nggak ada soal pembicaraan maaf itu, kata Sri Sultan. Memang benar Sri Sultan mengaku dia sudah tahu Ade Armando minta maaf dan ya memang Ade Armando minta maaf di YouTube itu juga ada. Tetapi saat pertemuan kemarin maksudnya ya, saya kan nggak tahu kalau maksudnya itu adalah Raja Juli Sekjen PSI. Ini wartawan kemudian penasaran sekali lagi bertanya soal ada tidaknya permintaan maaf dari Sekjen PSI ke Sultan. Dan kemudian Sri Sultan menegaskan dia tidak mendengar ucapan maaf tersebut. Nggak ada. Mungkin terselubung ya, juga bisa. Tapi kan saya nggak ngerti kalau Raja Juli maksudnya itu PSI tadinya, kata Sultan. Pertemuan antara Raja Juli ini sebagai wamen ATR dan wakil kepala BPN ini dengan Sultan berlangsung di kantor Gubernur DIY di Komplek Kepatihan Jogja hari Kamis. Pertemuan terjadi di sela penandatanganan MOU dan penyerahan sertifikat tanah kesultanan dan kadipaten oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional yang turut dihadiri oleh Menteri ATR BPN Hadi Cahyanto. Ini biasanya kan acara-acara seperti ini kalau Menteri ATR yang sudah datang, ya Wakil Menteri tidak hadir. Rupanya di situ dia hadir ya. nah pada waktu setelah pertemuan itu, ketika ditanya oleh wartawan, Raja Juli menyatakan memang ya tidak ada pembicaraan soal itu gitu. Tapi kenapa kemudian dia kok menyatakan setelah di Jakarta dia menyatakan ada permintaan maaf itu? Dengan bantahan dari Sri Sultan Hamengkubuwono X, ini jadinya bukan hanya Ade yang harus minta maaf. Raja Juli juga tampaknya harus minta maaf karena telah mengklaim sebuah ucapan yang tidak dia sampaikan kepada Sri Sultan. Begitu juga dia menyampaikan kutipan pernyataan dari Sri Sultan yang juga menurut Sri Sultan tidak pernah dia ucapkan. Yakni minta agar kasus ini tidak dibesar-besarkan. Ini kalau begitu ya ini maunya Raja Juli saja ya. Dampak dari pernyataan Ade ini memang sangat serius. Warga Yogyakarta melakukan aksi unjuk rasa di kantor PSI Jogja dan mereka meminta polisi menangkap Ade Armando. Warga Jogja ini sudah mempersona non grata PSI dan mengancam akan membersihkan semua atribut PSI dari Yogyakarta. Seorang tokoh Yogyakarta, Raden Mas Acun Hadiwijoyo, ini karena dia cucu Hamengkubuwono ke-8, ini berarti dia ini masih sepupu dari Sri Sultan, itu minta agar Ade Armando itu datang ke Yogyakarta. Nah, sebagai pengageng keraton, dia minta Ade nggak perlulah minta maaf kepada Sri Sultan Hamengkubuwono X, tapi cukup minta maaf kepada dia. Armando, Anda minta maaf dengan masyarakat Jogja, jangan lewat medsos. Teko nang Yojo, datang ke Jogja, minta maaf dengan baik, dengan sopan, karena ucapan-ucapan Anda kemarin-kemarin ini benar-benar menyakitkan hati masyarakat Jogja. Rakyat Jogja, terutama saya selaku pribadi, ngapunten nggih, kurang ajar banget dengan itu. Makanya lebih baik datang aja ke Jogja. Tidak perlu sungkem ke ngerso dalem, tidak perlu sungkem ke siapa-siapa, enggak. Sungkem ke saya. Tetap tak gajul ndasmu. Ketira kowe. Aku ora wedi karo kowe. Wih, ini walaupun pertama halus, yang di belakang kalimatnya ini serem juga ya. Anda mungkin yang tidak familiar dengan bahasa Jawa atau bahkan sama sekali tidak paham dengan bahasa Jawa tadi itu menunjukkan kemarahan luar biasa kan dia tadi menggajul ndasmu itu kepala ya sebenarnya ini jadi dia akan menendang kepalanya Ade gitu ya. Kata dia ngerti nggak gitu dalam bahasa Jawa tadi ya. Soal inilah yang
Saya kira mungkin sudah diantisipasi oleh Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep, dan kemudian dia bereaksi keras terhadap Ade Armando. Selain menilai Ade tak taat undang-undang, Kaisang juga tersinggung dan marah karena kata dia kan menikah dengan Erika Gudono ini yang merupakan warga Melati di Sleman di Yogyakarta. Jadi ya Kaisang ini merasa dia bagian dari warga Jogja karena dia menantunya orang Jogja gitu ya, dan nikahnya juga di Jogja. Jadi buat kader PSI yang tidak bisa mengikuti undang-undang maupun undang-undang dasar, itu juga buat Bang Ade, ya maupun kader lain yang nggak bisa taat, bisa keluar aja dari PSI, kata dia. Sekarang saya juga bagian dari Jogja. Saya kemarin juga menikah di Jogja, istri saya juga Jogja, kata dia. Nah ini makin runyam kasusnya ya. Tampaknya tidak ada pilihan lain bagi PSI dan Ade, dia harus keluar dari PSI. Sementara bagi Sekjen PSI Raja Juli Antoni, dia juga harus cepat-cepat klarifikasi dan meminta maaf kepada Sri Sultan Hamengkubuwono X. Mengapa ketika usai bertemu dengan Sri Sultan waktu itu dia mengaku tidak ada soal pembicaraan soal AD, karena dia bertemu dengan Sultan itu dalam kapasitas sebagai Wakil Menteri Agraria Tata Ruang. Tapi setelah itu dia menyatakan telah meminta maaf kepada Sri Sultan dan menyatakan Sri Sultan juga minta agar kasus itu tidak dibesar-besarkan. Kalau Anda ya percaya siapa? Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 atau Sekjen PSI Raja Juli Antoni? Saya kok bisa menduga ya. Apa jawaban Anda? Saya Aris Munarif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.